Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel ini ya. Eh, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tutorial mengerjakan tugas interpretasi citra penginderaan jauh ya. Untuk alat dan bahan, yang pertama yaitu foto atau citra penginderaan jauh. Yang kedua, plastik mika bening. Kemudian yang ketiga yaitu spidol khusus plastik mika ya, atau OHP ya. Nanti bisa kalian tanyakan di toko-toko ya. Eh untuk langkah-langkahnya ya, yang pertama, satu, siapkan foto atau citra penginderaan jauh yang akan diinterpretasi ya. Gunakan foto atau citra wilayah rumahmu. Nah, untuk langkah yang pertama ya, itu bisa kalian cari melalui Google Map atau Google Earth ya. Google Map atau Google Earth, terserah yang mana saja ya. Kalau saya pribadi ini akan menggunakan Google Earth ya. Aplikasi ini bisa kalian download ya. Seperti ini. Nah, ini ya. Ini. Oke. Nah, nanti kalau sudah kalian download bisa kalian jalankan aplikasinya. Kemudian nanti di kotak sebelah sini bisa kalian tulis lokasi rumah kalian ya. Misalnya ini rumah saya di sini, Tempe Tengah, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur gitu ya. Langsung klik telusuri gitu ya. Nanti eh, otomatis ya kalau sudah nyambung ke internet ya tentunya. Ini internet saya putus dulu. Kalau sudah nyambung ke internet, ini otomatis akan menuju ke wilayah rumahmu ya. Kemudian cari rumahmu sendiri ya. Cari rumahmu sendiri gitu ya. Nah, ya, ini sudah saya temukan rumah saya ya. Kemudian nanti kalian kasih pin ini ya, tanda ini ya. Tambahkan tanda letak. Nah, nanti bisa kalian taruh di atas rumah kalian gitu ya. Nah, kemudian kalian kasih nama seperti ini ya. Nah, tahap berikutnya itu kalian snipping tool gitu ya. Gunakan snipping tool. Eh, ya, oke, gunakan snipping tool seperti ini ya untuk menangkap gambar rumahmu, wilayah rumahmu. Ya, ya. Lalu klik simpan, save snip gitu ya. Oke. Ya, saya kasih nama rumah saya gitu ya. Oke, save. Nah, oke, bisa kita tutup. Ya, sampai tahap ini ya, eh, kalian paham ya. Bisa kalian cari di Google Earth atau Google Map, terserah ya, sama saja ya. Kalau saya pakai Google Earth ini. Ini bisa kalian tutup ya, atau kita lanjut saja untuk membuka foto yang tadi sudah saya save. Nah, ini ya rumah saya. Nah, nah sudah. Ini langkah pertama sudah selesai ya. Ini langkah pertama sudah selesai ya. Langkah yang kedua yaitu cetaklah lembar praktikum ini beserta tabel interpretasi dan foto atau citra yang kamu peroleh sebelum melakukan interpretasi ya. Jadi ada 3 lembar yang kalian print out ya. Yang pertama lembar ini, kemudian ada lembar ini nanti ya. Ini adalah tabel interpretasi ya, seperti ini. Kemudian yang ketiga, lembar ketiga yaitu foto
wilayah rumah kalian tadi ya. Ini yang harus kalian print out ya. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga, letakkan plastik mika bening di atas foto atau citra penginderaan jauh ya. Kemudian lakukan digitasi manual dengan spidol khusus plastik mika. Nah, ini ya. Untuk langkah 3 dan 4 ya, gambarannya seperti ini. Nah, ini contoh ini ya, contoh. Nah, ini bukan anu ya, ini hanya contoh ya. Di sini petanya di bawah, kemudian diletakkan di atasnya yaitu plastik mika. Kemudian kalian lakukan digitasi manual seperti ini ya, pakai spidol yang seperti ini ya, khusus untuk plastik mika ya. Supaya apa ya? Supaya permanen ya, supaya permanen, tidak mudah terhapus gitu ya. Ini dalam contoh ini peta, tapi kalau dalam praktikum kalian gunakan tadi ya, peta apa namanya? Citra ini ya. Kalau ini sudah di print, kalian letakkan plastik mikanya di atas. Lalu kalian lakukan digitasi manual ya. Digitasi itu apa? Ya seperti ini ya. Pemberian apa namanya? Garis-garis seperti ini. Kalian tandai semuanya gitu ya. Seperti ini ya. Nah, kemudian setelah kalian tandai, nah ini ya. Nah, nantinya kan akan berbentuk kotak-kotak gitu ya. Ini ada kotak sendiri, kemudian ada apa namanya? Jalan. Ini kalian digitasi juga ini ya. Ini digitasi, kalian kasih batas begitu. Ya seperti ini, kalian kasih batas dengan spidol ya. Termasuk jalan raya ini yang sudah eh, tertangkap. Nah, ini ya, seperti ini. Nanti akan terbentuk garis-garis kan seperti ini ya. Ini garis jalan, ini garis gang, ini garis jalan raya. Ini kalian digitasi semuanya ini. Kalian beri batas gitu ya. Atau istilahnya kalian belat. Nah, ya, apa belat tuh, Rek? Di sama persiskan gitu ya. Atau bisa kalian gambar semuanya kalau memang itu perlu gitu ya. Nah, kemudian setelah melakukan digitasi ya, seperti gambar contoh ini ya. Kemudian ya, langkah yang kelima, tandai objek yang kalian temui dengan memberi nomor atau abjad. Nah, ini contoh ya. Misalnya untuk bentukan alam ini ya. Bentukan alam misalnya ini. Nah, ini kalian kasih digitasi, kalian kasih tanda. Misalnya saja langsung ya, bentukan alamiah. Misalnya A. Nah, ini saja A gitu ya, objek A. Kemudian objek yang lain untuk alam dan objek buatan bedakan ya. Misalnya saja kalau yang objek bentukan alamiah ini dengan abjad, kalau yang buatan manusia dengan apa namanya, nomor atau angka, itu terserah kalian ya, terserah kalian. Kemudian ya, langkah berikutnya yaitu mengisi tabel ini ya. Nah, ini ya, setelah ditandai ya, lakukan sesuai tahapan-tahapan dalam interpretasi citra penginderaan jauh ya. Kemudian isi tabel interpretasi dengan teliti. Lihat lagi ya video saya sebelumnya tentang penginderaan jauh ya. Di sana ada interpretasi citra. Tahapan-tahapannya bagaimana ya. Itu ada semua di sana ya. Oke. Nah, saya contohkan seperti ini ya. Misal ini sudah dikasih tanda A misalnya ya, A ini ya, objek alamiah. Nah,
ronanya apa? Nah, ronanya kalau foto ini dibuat hitam putih, maka pasti ini ronanya gelap, ya, gelap. Maka kita tulis atau kita kasih tanda centang, ya, gelap, atau kalian tulis gelap boleh. Kalian kasih tanda centang juga boleh, gitu ya. Bentuknya, nah ini, bagaimana bentuknya? Nah, kalian bisa melihat bentuk dari eh, dari atas seperti apa ini kira-kira, kan begitu, ya. Bentuk daun-daunnya seperti apa kira-kira, kan begitu. Misalnya saja di sini bentuknya membulat, gitu ya. Ini, ya. Ini kan kelihatan bulatan-bulatan seperti ini, ya. Nah, ini ya. Kalau pohon kelapa bentuknya membintang, kan begitu kan. Seperti itu contohnya. Kemudian itu dari bentuk, kemudian warna, warna hijau, gitu ya, hijau. Kemudian teksturnya bagaimana? Tekstur, nah ini ya, teksturnya bagaimana? Yaitu kasar, ya, atau sedang lah. Nah, sedang. Karena ini apa namanya, karena saya tahu sendiri ini adalah pohon sengon, ya. Pohon sengon itu kan biasanya ditanam jaraknya sama, ya kan begitu kan, dalam waktu yang sama, otomatis tingginya juga hampir sama, kan begitu. Jadi ini bisa ditulis teksturnya tekstur sedang, gitu ya. Kalau tekstur halus itu lapangan, ya, lapangan itu teksturnya halus, tulis saja sedang. Kalau tekstur kasar ya hutan, ya, hutan. Kalau hutan alami itu kan tinggi rendahnya tidak sama, kan begitu. Polanya teratur, kan begitu kan, teratur. Nah ini bayangan ada atau tidak? Ini ada, ya, ini ada bayangan, berarti ditulis ada, gitu kan. Nah, berikutnya, ya, situs. Nah ini situsnya di mana, kan begitu kan, di mana situsnya? Karena saya tahu posisi rumah saya, maka ini bisa kalian tulis eh, dataran rendah, gitu ya, dataran rendah. Nah ini asosiasi. Nah, asosiasi, ya, ada ndak yang bisa mengasosiasikan eh, objek seperti ini, kan begitu kan. Kalau ndak ada maka ndak usah diisi, kalau ada silakan diisi, ya. Misalnya lapangan sepak bola, kan begitu kan. Kok tahu itu lapangan sepak bola? Ya karena di ujung-ujungnya ada gawang. Nah, berarti asosiasinya adalah gawang tadi, kan begitu. Nah, ya. Seperti itu contohnya, ya. Ya. Kalau misalnya pohon sengon, ya, pohon sengon ini, ya. Kalau tidak ada asosiasinya ya tidak usah ditulis, kan begitu. Tidak usah ditulis, ya. Ini kita kosongin saja, kan begitu. Kemudian bentukan buatan manusia, ya. Misalnya saja, ya, di sini ada kenampakan eh, ini misalnya, ya, misalnya saja jalan. Nah ini jalan, ya, ini kalian beri tanda, ya, di plastik mikanya, ya, misalnya saja dikasih nomor 1 misalnya.
jalan. Ronanya bagaimana? Nah, gelap atau terang kalau hitam putih? Ya, ronanya gelap, kan begitu? Ya, gelap. Nah, bentuknya jelas memanjang. Warna, warna kalau aspal ya abu-abu ya, abu, abu, abu-abu gitu ya. Ya ini, oke. Tekstur, tekstur itu kalau jalan ya halus kan begitu, halus. Nah, pola, polanya ya memanjang kan begitu kan, memanjang sama dengan bentuk. Oke, bayangan ada apa tidak? Kalau tidak ada ya kosongi kan begitu. Ya, situs, ya, situsnya di mana ini lokasinya kan begitu. Kalian boleh tulis dataran rendah. Nah, ya. Nah, asosiasinya, ya, asosiasinya kok tahu ini jalan dari mana kan begitu. Misalnya kalian temukan kendaraan, misalnya ada kendaraannya. Oh, atau di sepanjang kanan kiri objek itu ada perumahan kan begitu kan. Nah, jadi bisa kalian tulis misalnya ya, misalnya saja perumahan. Nah, atau misalnya eh, kendaraan misalnya, kendaraan gitu ya. Nah, seperti ini ya. Ini cara untuk interpretasi citra ya. Saya harap kalian memahami penjelasan saya ya. Nah, nanti semuanya didigitasi ya seperti ini ya. Contoh ini contoh ya. Kemudian kalian kasih tanda, kalau misalnya saja kalau bentukan alamiah kalian kasih abjad, atau yang buatan manusia kalian kasih angka, terserah kalian ya, terserah kalian. Nah ini karena apa? Karena kalau ditulis di kertas mikanya atau plastik mikanya mungkin terlalu panjang atau kelihatan kotor dan sebagainya ya. Jadi cukup dikasih abjad atau nomor saja ya. Nah, kemudian nanti hasil praktikumnya ya kalian eh, apa namanya, kalian foto semuanya ya, kalian foto semuanya, nanti upload di link yang akan saya berikan ya. Nah, seperti itu. Nah, saya kira sudah jelas ya. Kalau tidak jelas silakan ditanyakan ke saya. Terima kasih. Penjelasan saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.